Kami ucapkan sekali lagi selamat datang yang terhormat Staf Khusus Presiden Bidang Inovasi Pendidikan dan Daerah Terluar Kakak Billy Mambrasar ST BSC MBA MSc EDM, Wali Kota Bitung Insinyur Maurits Mantiri MM, Ketua Sekolah Tinggi Bisnis dan Manajemen 2 Saudara Bapak Alfred Sarindeho SEMM, General Manager Telkom Witel Sulawesi Utara Maluku Utara Bapak Sri Widodo ST, Head of Education Ecosystem Telkom Indonesia Ibu Sri Safitri MM. Beri tepuk tangan yang meriah kepada CEO Pijar Jufri Ardian ST. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekaligus selamat datang. Selamat datang di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kepada Tuhan atas segala berkat anugerah yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita semua bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Terpuji nama Tuhan untuk semua waktu kesempatan yang diberikan kepada kita semua. Karena itu pada kesempatan ini juga kami menyampaikan banyak terima kasih kepada para pihak yang kemudian telah merealisasikan kegiatan yang cukup spektakuler untuk kita di Kota Bitung maupun di Provinsi Sulawesi Utara. Dan karena itu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, kita selalu harus kerja dengan detail. Demikian pula oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, kita dimintakan untuk kerja detail, untuk kerja detail. Inilah yang kemudian sudah kita rasakan hari ini. Hadir mereka yang berkompeten dalam bidang digital, sebagaimana juga yang telah disampaikan oleh JM tadi. Kami terima kasih Pak. Sebenarnya di tempat ini saya tidak sambutan panjang lebar lagi. Kalau sesuai dengan catatan ini, ada butuh waktu setengah jam saya sambutan. Tapi saya potong dengan menyampaikan terima kasih banyak untuk mereka yang telah akan mewujudkan benar-benar Bitung menjadi kota digital. Karena kalau kita bilang kemarin biasa yang nyinyir ada kan. Nah kalau kita bilang kita kota oleh-oleh, maka percakapan kita di seputaran oleh-oleh. Maka yang hadir di sini bukan Telkom. Pasti yang hadir di sini semua pabrik yang ada hubungan dengan oleh-oleh. Ini maksudnya ekosistem. Ini bicara ekosistem. Kita harus ciptakan dulu ekosistem. Ketika kita dapat ekosistemnya, baru kita kemudian melihat. Dan ternyata Undini dan Rasa dia warga Kota Bitung. Dia datang di sini jangan dihitung lagi. Sudah sering kali. Makanya saya bicara dengan Pak Billy tadi. Kalau kamu jadi rektor di sini bisa kamu mau? Dia bilang kalau dipercayakan 1 tahun saya berani. Dia mau jadi rektor di sini. Bayangkan yang jadi rektor lulusan dari Amerika Serikat ini. Kalau Pak Alfred izinkan, dia mau berbakti untuk Kota Bitung. Dia mau katanya Pak Alfred. Soal biaya nanti kita bicara dengan Pemda Bitung. Bagaimana caranya? Yang pokok ide-ide kreatif beliau akan dapat hadir di Kota ini. Bahwa kalau kita ciptakan ekosistem anak Bitung sekarang kalau bicara sudah seperti Jakarta. Dari mana sekarang? Dia bilang Pak sudah di pintu tol Pak. Itu kan percakapan orang Jakarta nih. Gara-gara Pak Jokowi, sekarang kita bisa bicara begitu. Sekarang gimana sekarang? Sudah dekat tol, keluar tol yang mana? Yang dekat itu Pak. Tapi belum ada macetnya. Macet belum jadi alasan sekarang. Masih lancar-lancar. Karena tol yang sesungguhnya di Manado ini. Kalau tol Cikampek bayangkan saja. Tapi kalau sini lancar-lancar. Ini tol yang sesungguhnya. Kalaupun di sana bilang tol ini tol yang paling rugi, kita bukan yang paling rugi. Kita ambil sisi enaknya. Ini tol paling enak di Indonesia ini. Karena itulah kemudian kita undang juga khusus tadi Ibu Safitri menyambung apa yang Ibu sampaikan tadi ya.
bahwa sudah ada aplikasi untuk kesehatan. Ya, Dokter Vivi dengan timnya dengan baik bahwa kemudian dalam rangka rekor medik itu kita berupaya tadi yang seperti kita ceritakan, ternyata di Telkom sudah ada aplikasinya. Kita tidak perlu lagi bikin. Berharap sekali orang Bitung ini punya rekam medik yang total. Kalau dia punya rekam medik total, semua yang GL dapat kita tahu sehingga harus diberi menu makanan yang cocok. Karena kalau sudah diabetes mellitus, implikasinya adalah produktivitas. Kalau dia udah kena naik sedikit 160, pasti di jam-jam 10 sampai jam 11 tidur dia di kantor. Tidak boleh. Sekalipun kita marah, tetap dia tidur karena dia punya naik 160. Dari awal kita pemerintah kota mau berkeinginan sudah harus dikontrol. Karena itulah para dokter sudah berpikir untuk buat aplikasinya. Ternyata Nanti kakak pilih ya Pak Wali Kota pukul yang gede besar ya, siap. 1, 2, 3, demikian. Wali Kota, ini ada formulasi lagi dari Pemkot Bitung untuk digital dengan menggandeng staf khusus Presiden dan dari PT Telkom. Nah, bagaimana ini Pak? Visinya mulai terlihat jelas ini dari Pemkot Bitung untuk Bitung Kota Digital. ya, sebagaimana yang kita sudah jelaskan tadi di awal, bahwa memang visi kita tentang kota digital ini kan kita bangun lebih dulu adalah ekosistemnya. Nah, ekosistem sudah terbangun. Dari Telkom sudah bilang, konektivitas kita jamin. Isinya yang lain-lain itu kerjaan dari Pak Billy dan kawan-kawan. Nah, agar benar-benar kita menjadi kota digital yang smart. Nah, kalau jadi smart, bahwa manfaat kepada rakyat itu yang kita mutakan di. Kita ambil yang manfaat ke rakyat. Nah, kerja belakangnya itu ibu-ibu dan bapak ini. Ya, Bro Billy, ini ada keinginan untuk membantu Kota Bitung di bidang digital. Kenapa ini, Bro Billy? Pertama adalah Bitung titik terluar, karena saya kan staf khusus bidang pendidikan inovasi dan daerah terluar, dan potensinya dia berhadapan langsung dengan laut Cina Selatan, ada Filipina, ada Brunei, dan dekat juga ke ibu kota negara secara proximity. Jadi pembangunan pendidikan dan pembangunan SDM serta digital harus dari sini nih, titiknya menurut saya, untuk bisa berkembang ke arah selatan. Lalu kemudian yang berikutnya lagi adalah bahwa Telkom dan Pak Wali Kota ini visinya sejalan. Jadi saya menjadi macomblang. Jadi saya kenal Telkom, saya bawa Telkom dan mereka bermitra dengan Wali Kota Bitung untuk kedepannya mewujudkan visi Wali Kota Bitung untuk menjadi kota digital. Konkretnya adalah yang seperti hari ini kita lihat akan ada pusat inovasi dan kewirausahaan di Sulawesi Utara di mana didirikan di Kota Bitung. Itu sudah konkret yang pertama. Kita akan melatih banyak sekali anak muda Bitung untuk menjadi wirausaha secara digital di sini. Siapa yang menyediakan modul? Yang menyediakan modul adalah Telkom. Dan mereka melalui Pijar Kampus dan Pijar Mahir mereka akan datang dan mereka akan menyediakan modul tersebut. Lalu yang berikutnya akan ada inovasi-inovasi yang segera diluncurkan. Tadi Pak Rektor menyebutkan aplikasi dalam bidang kesehatan di mana akan ada kemitraan antara Telkom dengan Pemda. Yang kedua, aplikasi pengelolaan sampah akan segera kita juga luncurkan secara digital. Itu punya kota juga. Ini inisiatif Pak Wali Kota juga meluncurkan hal tersebut. Dan juga akan banyak sekali inovasi-inovasi berjalan dengan cepat. Saya pikir itu sih, kok ini hal yang konkret yang kita akan rolling jalankan segera. Oke.
Iya. Kita berikan tepuk